Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin. Kembali lagi kita dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas bab yang sama, yaitu perkembangan Islam di Indonesia, namun dengan subbab yang berbeda. Kalau kemarin kita bahas subbab A dan B, kali ini kita akan bahas subbab C dan D. C itu fase perkembangan Islam di Indonesia, kemudian D itu strategi dakwah Islam di Indonesia. Sebelum itu, teman-teman, saya tidak jenuh-jenuh mengingatkan kepada semuanya untuk selalu terbiasa hidup bersih dan sehat, cuci tangan, gunakan sabun, gunakan masker, kemudian jaga jarak, termasuk memikir-mikir kembali kalau memang tidak perlu keluar, ya tidak usah keluar rumah. Tetap stay safe at home. Selanjutnya, teman-teman, ini kompetensi dasar masih sama seperti kemarin, ya. Perkembangan Islam di Indonesia masih sama. Kemudian materi pembelajaran kita kali ini ya, strategi dakwah Islam di Indonesia dan fase perkembangan Islam di Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi subbab C dan D, kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan atau permasalahan yang kemarin kalian hadapi ketika kita bahas subbab A, situasi dan kondisi Indonesia pra-Islam, kemudian subbab B, jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, dari berbagai pertanyaan, banyak teman-teman di komentar YouTube pada KBM yang kemarin itu juga ada yang langsung saya balas di bawahnya. Kemudian juga ada yang melalui link yang saya bagikan, teman-teman semuanya, saya sangat memberikan apresiasi di mana antusiasme kalian dalam mengikuti KBM terbukti dengan mengumpulkan tugas, memberikan pertanyaan dan tanggapan, dan mengumpulkan tugas secara on time itu sangat saya apresiasi. Terdapat beberapa pertanyaan, banyak. Kalau satu siswa satu pertanyaan, kurang lebih ada sekitar 270-an teman-teman. Nah, saya tidak bisa membahas sekaligus pada kesempatan hari ini. Namun, dari 200-an pertanyaan itu, kurang lebih ada beberapa inti dari pertanyaannya. Ada yang pertanyaan sama, ada yang berbeda. Kita bahas pertanyaan KBM pertama kemarin ya. Pertanyaannya itu ada yang berkaitan dengan pemberontakan ini. Kurang lebih waktu Islam pertama kali di Indonesia ada pemberontakan nggak ya? Gitu ya. Ada pertanyaan begitu ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, Islam di Indonesia pertama kali itu kan bukan dalam rangka menyebarkan Islamnya, tapi sebagaimana yang kita tahu di wilayah perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka ini, itu kan merupakan jalur strategis perdagangan dari Cina masuk ke India atau Gujarat, kemudian sampai ke Arab, sampai ke Mekah, Madinah. Itu jalur perdagangan yang strategis, di mana kalau ada letak tempat strategis begini, itu pasti banyak yang melakukan singgah, ya, istirahat. Nah, dengan istirahat begitu, orang-orang itu mengenal bukan kok secara langsung berdakwah. Itu tidak pertama kali memang hanya tidak sengaja lah katakanlah begitu. Kita naik sepeda misalkan gunakan helm, masker, sarung tangan, kemudian pakaiannya tebal, pakai jaket gitu ya. Kemudian kita singgah ke tempat seseorang, kemudian orang tersebut melihat kita, oh ternyata kalau melakukan perjalanan jauh itu begitu ya. Nah, orang itu tertarik, kemudian orang itu kalau melakukan perjalanan jarak jauh juga begitu, pakai helm dan lain seterusnya gitu. Sama, orang Indonesia melihat, oh inilah pedagang ini kok kayaknya beda ya gitu ya.
kan sebelum Islam masuk di Indonesia sudah mengenal agama Hindu-Buddha gitu ya. Nah, ini kok ada yang beda gitu ya. Nah, oleh karenanya pemberontakan itu minim sekali karena Islam datang itu bukan memaksa gitu ya, bukan untuk memperluas wilayah juga tidak gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana meyakinkan penduduk? Nah, penduduk yang Hindu-Buddha itu gimana? Nah, ini nanti kita akan bahas ya di bawah. Ada yang melalui pendidikan, perdagangan, perkawinan, dan lain seterusnya. Oke, kemudian komunikasinya gimana? Ini kan Islam itu kan dari Arab gitu ya, masuk ke Indonesia komunikasinya gimana? Ya pertanyaan ini juga sama ketika orang-orang Cina yang terlebih dahulu dari sebelum abad ke-7 itu sudah datang ke Indonesia. Komunikasinya gimana? Ya pasti menggunakan bahasa isyarat, lambat laun, pasti tahu gitu ya. Ada satu contoh di Jogja ini kan ada tukang becak yang fasih dengan bahasa Inggris ya. Lah pertama kali gimana mereka itu ya? Pasti dengan apa namanya bahasa isyarat, kemudian lambat laun karena sering banyak bule yang naik becaknya, dia bisa berinteraksi, paham dan seterusnya. Walaupun hanya bahasa-bahasa yang sederhana, tapi kan itu bisa untuk apa namanya komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kan bukan cuma verbal ya, bisa isyarat gitu ya. Oke, kemudian pengemuka teori-teori kan kemarin kita bahas ada teori Arab, teori India atau Gujarat, kemudian teori Persia, kemudian ada teori Cina ya. Pengemukanya ini siapa? Nanti kita juga akan bahas ini di bawah. Kemudian daerah di Indonesia mana yang pertama kali disinggahi pedagang Islam gitu ya. Nah, teman-teman, menurut catatan gitu ya, wilayah pertama kali di Indonesia itu di wilayah Barus. Barus itu di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Nah, kemudian ada istilah Cina yang digunakan para penulis, gitu ya, literatur itu mengatakan bahwasanya raja-raja di Demak itu kok menggunakan istilah Cina. Nah, teman-teman, ini nanti juga kita akan bahas, tapi begini bocorannya ya. Jadi, eh, Raja Brawijaya itu menikah dengan Ratu Campa. Campa itu masuk wilayah Vietnam. Nah, atas ini wilayahnya, Vietnam. Vietnam itu dulu ya wilayahnya Cina gitu ya. Nah, kemudian menikah dengan Raja Brawijaya, lahirlah Raden Patah. Nah, pernikahan dengan Ratu Campa itu tadi. Nah, literasi-literasi banyak yang mengatakan kalau istilah-istilah Cina itu sering digunakan ya. Termasuk apa namanya yang kita tahu di Semarang ada Sampokong ya, Sampokong gitu ya. Itu juga salah satu pengembara Cina Muslim gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ini pertanyaannya, sama persis seperti yang dituliskan penanya nih ya. Islam masuk ke Indonesia kan abad ke-7 Masehi ini kalau menurut teori Arab. Nah, jika memang benar setiap bukti yang ditemukan akan ada kaitannya dengan teori yang mendekati abad kedatangan Islam ke Indonesia. Maka, apakah bukti makam Fatimah binti Maimun di Leran Jatim yang bertuliskan 1082 Masehi termasuk bukti dari jalur teori Arab yang merupakan sekitar abad ke-7 Masehi, sedangkan makam Fatimah kan abad 10 Masehi. Nah, ini gimana? Ya, oke, teman-teman. Teori Arab berarti dari Arab ya. Oke. Fatimah binti Maimun ini siapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi nasabnya nih, kalian jangan bingung ya. Kita mulai dari Rasulullah. Jadi Fatimah binti Maimun ini eh, nasabnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul itu kan punya putri namanya Fatimah Az-Zahra. Kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Putranya ada Husain. Nah, Husain ini punya anak namanya Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin ini menikah punya anak namanya Muhammad Al-Bakir. Nah, Al-Bakir ini itu juga punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya anak lagi namanya Ali Al-Uraidi. Nah, kemudian ayahnya eh, Sulaiman Al-Basri. Jadi Ali Al-Uraidi punya anak namanya Sulaiman Al-Basri.
Al-Basri. Nah, ini menetap. Kemudian Sulaiman Al-Basri ini punya keturunan, punya anak namanya Ahmad Al-Baruni. Kemudian Ahmad Al-Baruni itu punya anak namanya Sayyid Idris Al-Malik. Nah, Sayyid Idris Al-Malik punya anak lagi namanya Muhammad Makdum Siddiq. Nah, Muhammad Makdum Siddiq punya anak namanya Hibatullah. Nah, Hibatullah ini kakek dari Fatimah. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa teori Arab dianggap teori yang paling kuat, sedangkan teori tersebut memiliki kelemahan? Teori-teori yang lain juga punya kelemahan. Nah, teman-teman begini. Teori Arab mengapa ya? Nah, Islam masuk ke Indonesia. Saya juga sependapat dengan abad ke-7. Artinya teori Arab itu ya, abad ke-7. Karena begini, pada masa Utsman bin Affan itu kan ada delegasi-delegasi yang dikirimkan ke berbagai wilayah. Nah, termasuk ke wilayah Cina. Nah, dari Arab ke Cina itu ya bisa lewat dua jalur, jalur darat, jalur laut. Nah, kalau jalur laut itu otomatis lewatnya Indonesia, lewatnya Nusantara. Siapa yang menyebarkan atau siapa yang diutus Utsman bin Affan abad ke-7 atau tahun 650-an, 651 kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Kurang lebih 650-an. Siapa yang diutus Utsman? Itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau teman-teman dulu waktu kelas 10, kelas 11 sama saya, insya Allah masih ingat saya sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Ke Cina itu ya, mampir ke Indonesia. Nah, oleh karenanya Indonesia juga sudah mengenal Islam ya saat itu juga gitu ya. Walaupun saat itu tujuannya bukan hanya ke Indonesia tapi ke Cina untuk mengenalkan saja, mengenalkan agama itu. Itu. Kemudian teori masuknya Islam ada 4. Teori mana yang benar, Pak? Benar semua. Kenapa kok benar semua? Karena masing-masing punya bukti, masing-masing punya peneliti, masing-masing juga benar karena waktu itu juga semuanya itu menerangkan kalau masuknya Islam ke Indonesia. Cuma kalau ditanya yang lebih dulu ya tentu yang tahunya lebih awal ya. Gitu ya. Kemudian Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Teori benar-benar diotentikan oleh ulama di Indonesia tentang ajaran Islam mengenai peran Wali Songo yang menyebarkan Islam. Apakah ada keterkaitan dengan 4 teori tadi? Nah, keterkaitannya begini. Wali Songo itu kan pertama kali abad ke-14. Nah, abad ke-14 itu tahun berapa? 1400-an ya kurang lebih. Itu yang membawakan Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik siapa ya? Sunan Maulana Malik Ibrahim gitu ya. Itu dari sana, Timur Tengah sana itu. Nah, abad ke-14. Berarti kalau abad ke-14 ini teori apa? Nah, tentu berarti ada hubungannya gitu ya. Walaupun tidak secara langsung gitu ya. Oke. Begitu teman-teman, mari kita bahas singkat tugas yang kemarin. Kemarin kan kalian mencari yang teori Persia dan teori Cina ya. Jadi intinya begini. Teman-teman tadi yang tanya tentang pengemukanya siapa. Nah ini, teori India atau Gujarat itu teori yang dikemukakan oleh Pitznapel, Moquet, ya, kemudian Snodgrass. Nah ini yang kemarin saya sebutkan, Snodgrass, ya susah ini bacanya ya. Itu abad ke-13, abad ke-13 Masehi. Kemudian teori Arab, ini Sir Thomas Arnold, kemudian ada Uka Chandra Sasmita, kemudian ada A. Hashmi, kemudian ada Azumardi Azra, ya. Itu abad ke-7 Masehi. Kemudian ada teori Persia. Nah, teori Persia ini itu Husain Jayaningrat. Nah, itu teori itu abad ke-13 Masehi. Kemudian ada teori Cina, itu Sumanto Al-Qurtubi, gitu ya. Itu abad ke-9 Masehi. Tadi kita move on, masuk ke pembelajaran selanjutnya, subbab ke C, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Selanjutnya, dalam proses masuknya Islam ke Indonesia itu kan pasti terdapat beberapa cara. Nah, caranya
kurang lebih ada 6. Yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, kemudian ada politik, kemudian ada pendidikan, kemudian ada kesenian dan tasawuf. Oke, singkat saja ya. Yang perdagangan seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Medianya itu ya perdagangan gitu ya, mulai dari abad ke-7 Masehi gitu ya sampai 16 Masehi ya. Pedagang Islam dari Arab yang mau ke Cina mampir ke Indonesia, pedagang Cina yang mau ke Arab, mau ke India ya mampir ke Indonesia. Dengan begitu, kegiatan perdagangan di Indonesia itu terjalin hubungan antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang-pedagang Arab, Cina, India itu, gitu ya. Jalur Islamisasi yang digunakan melalui jalur perdagangan ini itu sebenarnya sangat menguntungkan di wilayah Sumatera sana karena para raja dan bangsawan itu ikut serta. Oleh karenanya dalam berdakwah itu mereka dalam menyebarkan Islam itu sangat sangat mudah gitulah, sangat mudah. Selanjutnya perkawinan. Nah, kan kalau tadi ada perdagangan, ini yang kedua perkawinan. Perkawinan antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang pendatang gitu ya. Dengan orang-orang pendatang gitu ya. Ya salah satunya tadi yang saya sampaikan ya, antara Raja Brawijaya dengan Putri Campa tadi, kemudian lahirlah Raden Patah gitu ya, Raden Patah. Raden Patah. Kemudian ada Raden Rahmat. Raden Rahmat itu Sunan siapa? Sunan Ampel itu dengan Nyai Manila. Nyai Manila. Dari namanya Manila itu kan berarti dari kayak Filipina ya, kayak Filipina. Nah, dan seterusnya itu perkawinan. Anak-anaknya kan juga ikutnya ke Islam nanti selanjutnya. Kemudian politik. Nah, proses Islamisasi melalui media politik itu bertahap, teman-teman. Nah, sebagai contoh itu di wilayah Maluku dan Sulawesi, gitu ya, itu hampir semua rakyatnya itu masuk Islam karena rajanya Islam, gitu ya, karena rajanya Islam, otomatis rakyatnya juga Islam. Kemudian pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu kalau dulu itu ada istilah membuat surau atau langgar atau pesantren gitu ya. Kayak misalkan Sunan Ampel itu membuat surau gitu ya. Itu untuk sarana pembelajaran mereka dikenalkan dengan mengaji, berpakaian, menjaga kebersihan, toharoh dan lain seterusnya. Itu pendidikan. Nah, selanjutnya kesenian. Nah, yang kita tahu itu kan para wali songo menyebarkan Islam dengan kesenian ya, mayoritasnya dengan kesenian. Ada yang menggunakan bonang, gamelan, wayang, dan lain seterusnya. Ini juga kita akan bahas fokus besok pertemuan selanjutnya tentang wali songo ya. Kemudian tasawuf. Nah, tasawuf itu kan sufi. Ya, tasawuf itu sufi. Itu hidupnya sederhana, teman-teman. Nah, dengan yang sederhana begini, itu kan bisa dengan mudah diterima. Mengapa kok bisa mudah diterima? Ya karena agama Islam itu bersifat terbuka, ya, tidak harus begini, begitu, tidak, ya, terbuka. Jadi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan dapat diterima, gitu ya. Kemudian penyebarannya itu juga dengan cara damai kan gitu ya. Tidak ada diskriminasi ya. Jadi Islam bisa dengan mudah diterima waktu itu ya. Kemudian perayaan-perayaan Islam ya sederhana gitu ya, tidak harus banyak mengeluarkan harta benda gitu ya dan lain seterusnya gitu ya. Begitu teman-teman untuk strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang selanjutnya tentang fase penyebaran Islam di Indonesia. Singkat saja ya, yang pertama itu tahap kehadiran pedagang muslim, itu kan sebelum abad ke-13, ya mulai dari abad ke-7, 8, 9, sampai 13 itu ya. Itu tahap kehadiran pedagang muslim. Kemudian tahap terbentuknya kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam di Indonesia itu kan yang pertama itu kan Aceh ya, ada Aceh, kemudian Pasai, dan seterusnya di Jawa ada Demak, Banten gitu ya. Kemudian di ada lagi di Sulawesi Maluku itu ada Gua Talu gitu ya.
dan lain seterusnya gitu nggih. Ini juga kita akan bahas pada materi nanti kerajaan Islam di Indonesia. Ini kita bahas selanjutnya nanti lebih dalam ya. Kemudian juga ada tahap pelembagaan Islam di Indonesia. Ada lembaga. Nah, ada lembaganya. Kayak apa namanya? Pemangku kerajaan gitu ya. Kerajaan itu kan juga ada lembaganya gitu ya, bagian urusan ini itu dan lain seterusnya itu juga apa namanya terbentuk karena proses pendidikan gitu ya, karena proses pendidikan belajar berguru gitu ya ke Sunan Wali Songo itu atau ke orang-orang Islam yang lain atau ulama-ulama yang lain gitu ya. Selanjutnya gini, teman-teman, di akhir pembelajaran kita harus bisa mengambil hikmahnya ya. Hikmahnya kurang lebih ada 5, kalian bisa cari yang lainnya mungkin banyak ya. Intinya sebenarnya kita harus menggunakan cara-cara yang positif ya. Cara-cara yang baik, benar, ramah gitu ya, bukan marah gitu ya. Kemudian kita bisa meneladani ya, mencari atau mengambil hal-hal positif yang dicontohkan oleh para ulama. Kemudian kita juga harus bisa menjadi contoh figur untuk yang lainnya karena kita sudah bisa mengambil sesuatu yang positif dari ulama, kita juga harus bisa mengambil contoh gitu ya. Kita mencontoh, kita juga harus bisa menjadi contoh. Mengajarkan pada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya, jadi tetap harus punya rasa nasionalisme, kemudian menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Jadi harus berpikir apa namanya maju kita, apalagi kalian masih muda jadi harus punya rasa uh, semangat juang gitu ya, jangan jangan hanya untuk hal-hal yang sepele gitu ya, harus punya impian yang tinggi gitu ya. Baik teman-teman, kiranya ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di kolom komentar, kemudian bisa juga kalian tuliskan di kolom tanggapan pada link ini gitu ya. Seperti biasa tugasnya sama kok. Tulis inti poinnya ya. Saya kira teman-teman juga sambil nulis gitu ya. Tanggapan dan pertanyaan juga kalian tuliskan di kolom pada link ini gitu ya. Nah, teman-teman, kalau bisa, kalau kalian itu menulis inti poinnya itu terlalu banyak, berhalaman-halaman gitu, kalian cukup fotokan satu saja yang halaman paling depannya itu. Jadi yang diupload itu saja. Jadi nggak perlu semuanya difoto kemudian diupload, nggak perlu ya. Nanti nggak kalian juga boros kuota, kelamaan, kesusahan juga. Saya juga download juga kelamaan gitu ya. Jadi satu saja sudah cukup. Saya yakin teman-teman mencatatnya lebih dari satu itu, tapi yang dikumpulkan satu foto saja sudah cukup. Kalau nggak halaman yang lainnya, ya misalkan, oh pada halaman ini itu halaman kalian yang kalian tulis ini yang paling bagus nih tulisannya gitu, bisa dibaca gitu, boleh gitu ya. Nah teman-teman tetap semangat menjalankan aktivitas, jangan lupa masih ada waktu, silahkan kalian gunakan dengan semaksimal mungkin, tetap produktif, jangan lupa apa namanya tetap kalian jalankan kewajiban kalian sebagai anak sekaligus sebagai siswa ya. Kirim tugasnya terlambat nggak apa-apa, saya apa namanya memaklumi itu, yang penting kalian kumpulkan ya. Kalau bisa cepat kenapa harus lambat, kalau bisa sekarang kenapa harus nanti, kalau mau nanti kenapa harus besok gitu ya, intinya secepatnya saja gitu nggih. Semoga teman-teman lancar dalam mengikuti KBM online ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.